Hello guys, kembali lagi dengan saya Andres di Aci Coek TV. Di video kali ini saya akan bercerita tentang tembok raksasa Cina ya guys ya. Bagaimana itu dibangun, kapan itu dibangun, dan juga siapa otak di balik pembangunan yang sangat luar biasa, fenomenal dan fantastis ya guys ya. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya akan langsung memulai saja ceritanya. Tembok raksasa Cina adalah serangkaian tembok dan benteng kuno dengan panjang total lebih dari 20.000 km. Tepatnya 21.196 km. Tembok tersebut adalah simbol negara Cina yang paling terkenal dan sejarahnya amat sangat panjang ya guys ya, yaitu abad ke-7 sebelum Masehi hingga tahun 1878 baru selesai ya tembok tersebut guys. Namun di sini saya akan mencoba mention bagian-bagian penting saja ya guys ya. Kalau diceritakan semuanya itu bakal menghabiskan waktu yang sangat lama, mungkin 5 video baru bisa selesai semua ya guys ya. Nah, oke, balik lagi ke topik. Tembok raksasa Cina awalnya dibangun oleh Kaisar Qin Shi Huang pada abad ketiga sebelum Masehi, yaitu sekitar tahun 200-an sebelum Masehi ya guys ya. Tujuan dibangunnya tembok raksasa tersebut adalah untuk mencegah serbuan dari pengembara-pengembara barbar pada zaman itu ya guys ya. Namun pada faktanya tembok raksasa Cina itu tidak pernah terlalu efektif untuk mencegah masuknya penjajah ke negeri itu ya guys. Jadinya tembok raksasa itu cuma sebagai simbol kekuatan abadi dari peradaban Cina ya guys. Nah, sebenarnya permulaan dari tembok raksasa Cina ini sudah ada jauh sebelum pemerintahan dinasti Qin, yaitu tepatnya pada tahun 771 sebelum Masehi ya guys ya. Cerita awalnya dikarenakan pada masa itu abad ke-7 sebelum Masehi ya, di daratan Cina itu masih sangat banyak kerajaan dan saling memperebutkan kekuasaan ya guys ya. Nah, jadinya kerajaan-kerajaan individu itu pastinya mempunyai bangunan-bangunan atau benteng-benteng tersendiri ya guys ya, dengan dinding-dinding bentengnya juga ya guys ya. Nah, dari benteng-benteng tersebutlah yang nantinya di zaman Qin Shi Huang akan dihubungkan oleh dia menjadi satu kesatuan yang namanya tembok raksasa Cina ya guys, atau di bahasa Mandarin itu disebut dengan Wang Li Changchen. Oke, Wan Li Changchen. Semoga tidak salah menyebutnya ya guys ya, kira-kira begitu guys. Singkat cerita, perang saudara yang berlangsung selama beberapa abad itu berakhir di tahun 220 sebelum Masehi. Dan Qin Shi Huang menjadi kaisar pertama di Cina yang berhasil menyatukan seluruh daratan Cina pada saat itu ya guys ya, dengan dinamakan dinasti Qin. Oke, dari marganya itu ya guys. Qin Shi Huang yang menjadi kaisar pada zaman itu pun memerintahkan agar benteng-benteng kerajaan-kerajaan yang lainnya itu dihubungkan satu sama lain menjadi satu sistem yang akan membentang lebih dari 5.000 km pada saat itu ya guys ya. Nah, hal itu dilakukan Qin Shi Huang guna untuk melindungi kerajaannya dari serangan suku barbar dari arah utara ya guys ya. Nah, pembangunan tembok raksasa Cina ini pun bisa dibilang sebagai pembangunan paling ambisius yang pernah dilakukan oleh peradaban manapun di seluruh dunia ini ya guys ya. Qin Shi Huang pada saat itu pun mempercayakan proyek mega besar ini, tembok raksasa Cina, kepada jenderalnya pada saat itu yang bernama Meng Tian. Kalau nggak salah ya, tulisannya itu Mengtian, jadi saya akan menyebutkannya Meng Tian. Nah, jadi si jenderal yang bertanggung jawab ini mulai memerintahkan sebagian besar pasukan tentaranya untuk mulai membangun tembok raksasa tersebut ya guys ya. Namun Jenderal Meng Tian merasa tidak cukup dengan pasukannya. Dia pun menggunakan tenaga dari narapidana dan bahkan rakyat jelata pun sampai dipaksa untuk ikut andil dalam pembangunan tembok raksasa Cina yang sebagian besarnya terbuat dari tanah dan juga batu.
Pembangunan proyek super duper mega besar ini akan dimulai dari pelabuhan laut Cina yang bernama Shanhaiguan sampai ke provinsi Gansu. Nanti saya akan memperlihatkan petanya guys ya, dari ujung ke ujung guys pokoknya. Dan khusus di beberapa tempat strategis, bagian tembok akan dilipat gandakan untuk keamanan yang maksimal. Nah, ketebalan dari dinding tembok raksasa Cina itu berkisar sekitar 40-50 cm ya. Dan lebar dari temboknya itu, jalannya guys ya, itu adalah sekitar 4-5 meter. Sedangkan tingginya itu rata-rata sekitar 6-7 meter. Namun ada beberapa bagian tembok yang mencapai 14 meter ya. Nah, selama pemerintahan Qin Shi Huang, pembangunan tembok raksasa Cina itu dikabarkan telah mengambil atau mencabut nyawa sekitar lebih dari 400.000 orang. Dan lebih parahnya, banyak dari mereka yang terkubur langsung di tembok tersebut ya, di proyek tersebut. Karena tidak mungkin juga mereka diungsikan ke balik ke kota ya guys, karena jaraknya udah sangat-sangat jauh sekali, ratusan kilometer hingga ribuan kilometer dari kota ya guys. Singkat cerita, setelah kematian Qin Shi Huang dan jatuhnya dinasti Qin, sebagian besar tembok raksasa Cina runtuh dan tidak terurus lagi setelah itu. Sebagai ganti dinasti Qin, dinasti Han yang sempat memerintah atau berjaya sekitar 400 tahun itu pun akhirnya lenyap juga, dihabisi oleh serangan-serangan suku barbar dari perbatasan utara. Nah, yang paling kuat setelah masa itu adalah dinasti Wei Utara. Namun pada saat itu adalah masa-masa yang paling terkenal di daratan Cina, yaitu masa Three Kingdom. Yaitu ada 3 kerajaan, yaitu Wei, Shu, dan juga dinasti Wu ya guys ya. Nah, dinasti Wei pada saat itu lanjut memperbaiki dan memperluas lagi tembok yang sudah ada untuk bertahan dari serangan-serangan suku barbar yang terus saja ingin merampas tanah mereka ya guys ya. Masa itu pun berlangsung dari tahun 220 hingga 280. Ini sudah setelah Masehi ya guys ya. Nah, setelah masa itu Cina pun menjadi kacau dan terjadi perpecahan secara besar-besaran sampai menjadi 16 kerajaan yang tersebar ya guys ya, yaitu pada masa tahun 266 sampai dengan 420. Singkat cerita, kita skip sampai tahun 550 sampai 577. Kerajaan Peiqi yang mengambil alih melanjutkan pembangunan dan memperbaiki tembok raksasa Cina sepanjang 1400 km. Setelah kerajaan Peiqi ini, tembok raksasa Cina dilanjutkan lagi oleh dinasti Sui pada tahun 581 hingga 618. Jadi sekitar 30 tahunan ya guys ya. Dinasti Sui pun akhirnya dikalahkan oleh dinasti Tang, dan tembok raksasa Cina pun pada saat itu sudah tidak berfungsi sebagai benteng lagi ya guys ya. Karena dinasti Tang pada saat itu telah mengalahkan suku barbar dari utara tersebut dan memperluas wilayah mereka hingga melebihi dari tembok raksasa Cina tersebut ya guys ya. Oke, kita akan skip lagi selama beberapa abad ke depan sampai dengan masa jaya dinasti Song ya guys ya. Nah, pada saat itu dinasti Song pun dipaksa mundur di bawah ancaman dari suku Liao dan Jin di utara yang mengambil alih banyak wilayah di kedua sisi tembok tersebut ya guys ya. Itulah dimana dinasti Yuan atau sekarang disebut dengan Mongol yang didirikan oleh salah satu pemimpin paling terkenal di dunia, yaitu Genghis Khan, menguasai seluruh Tiongkok, sebagian Asia, dan juga sebagian Eropa ya guys ya. Bayangkan guys, daratan Cina yang begitu luas dikuasain dan sebagian Asia juga dikuasain. Bukan hanya Asia guys, bagi sebagian dari Eropa pun dikuasai oleh Genghis Khan ya guys ya. Makanya Genghis Khan itu sangat-sangat terkenal ya guys ya. Nah, sebagai informasi tambahan lagi, 1 dari 200 pria di dunia ini adalah keturunan Genghis Khan ya guys ya.
hobinya sebar-sebar benih di mana-mana guys. Nah, tercatat sampai sekarang keturunan Genghis Khan itu mencapai 16 juta orang ya. Ini macem buat Genghis Khan ya, top chair guys. Namun diceritakan Genghis Khan itu tidak terlalu tertarik dengan tembok raksasa Cina. Dia pun tidak melanjutkan pembangunannya, dibiarin begitu saja ya guys ya. Tembok raksasa Cina kembali serius dibangun pada masa kejayaan dinasti Ming di tahun 1368 hingga 1644. Namun pada awalnya para penguasa Ming pun tidak terlalu berminat untuk melanjutkan pembangunan tembok tersebut ya guys ya. Sampai akhirnya Kaisar Ming yang bernama Yongle ini memproklamirkan ibu kota baru Cina yaitu di Beijing ya guys di tahun 1421. Nah, pembangunan tembok raksasa Cina pun dimulai lagi sekitar pada tahun 1474 setelah fase awal perluasan wilayah. Para penguasa Ming pun mengambil sikap defensif yang salah satunya adalah membangun tembok raksasa Cina sebagai kunci dari strategi defensif mereka. Di bawah tangan penguasa Ming, budaya Cina pun berkembang begitu pesat ya. Pada periode tersebut terlihat sejumlah konstruksi yang besar. Singkat cerita, pada pertengahan abad ke-17, suku Manchu berhasil menerobos tembok raksasa Cina dan menyusup ke ibu kota mereka yaitu Beijing yang akhirnya memaksa jatuhnya dinasti Ming dan dimulainya dinasti Qing ya. Yang akhirnya melanjutkan lagi pembangunan tembok raksasa Cina yang akhirnya selesai pada tahun 1878. Namun dinasti Qing menjadi dinasti kerajaan Cina yang terakhir ya guys ya, sebelum diambil alih oleh Republik di tahun 1912. Nah, di saat ini tembok raksasa Cina telah diakui sebagai salah satu prestasi arsitektur paling mengesankan dalam sejarah manusia. Dan pada tahun 1987 UNESCO pun telah menetapkan tembok raksasa Cina sebagai salah satu warisan dunia yang harus dijaga dan dilestarikan. Nah, namun harus kita ketahui juga faktanya bahwa total waktu pembangunannya memakan waktu sekitar 2500 tahun dari abad 7 sebelum Masehi sampai dengan 1878 guys. Ya, kita jangan lupakan fakta itu. Nah, oke deh guys, sampai di sini saja cerita tentang tembok raksasa Cina ya guys ya. Ini saya sudah berusaha mempersingkat ceritanya supaya tidak membosankan ya guys ya. Karena kalau kita cerita semua detailnya, takutnya 5 video pun gak akan cukup ya guys ya. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda ataupun setidaknya memberikan Anda informasi tambahan ya guys ya. Jangan lupa juga untuk tetap dukung channel ini guys dengan subscribe, like, dan juga share ke teman-teman guys ya. Oke, saya pamit dulu, sampai berjumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Bye-bye.